Salam saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, apa kabar semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sehat jiwa kita, sehat raga kita, sehat pikiran kita, sehat hati kita, dan tentu sehat untuk seluruh kehidupan iman kita. Saudara-saudari, hari ini kita semua kembali diundang untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 42. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarkanlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, ketika Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang munafik, Yesus selalu mengalami suatu permasalahan di mana mereka ini selalu mengkambing hitamkan Yesus, mengkambing hitamkan murid-murid. Mereka ini selalu mencari masalah. Tentu permasalahan ini bukan permasalahan Yesus, tapi permasalahan mereka. Nah, lalu apa yang membuat Yesus harus respon? Bahwa Yesus merespon mereka ini supaya mereka itu mampu membuka hati untuk melihat akan kehadiran Allah di depan mereka. Tapi ternyata mereka menutup seluruh hidup mereka dari kehadiran Yesus. Maka Yesus mengatakan, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Ya, siapakah orang buta di sini? Ya mereka. Mereka orang-orang munafik, orang-orang Farisi, ahli Taurat, yang selalu menyalahkan, yang selalu mengkambing hitamkan, yang selalu mencari-cari kesalahan, yang selalu membuat onar sesungguhnya. Ya. Mereka melakukan pembenaran-pembenaran terhadap diri mereka, seolah-olah mereka adalah suci, mereka adalah benar, mereka, ya semuanya mereka. Saudara-saudara, benar apa kata Yesus? Jika seseorang buta, ia tidak mempunyai apa-apa, ia tidak melihat sesuatu, bagaimana ia bisa menuntun, membimbing seseorang untuk bisa berjalan pada kebenaran itu, pada jalan itu. Hidup orang beriman sama seperti itu. Kalau orang-orang yang tidak mempunyai iman, orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia tidak bisa mengajarkan orang lain. Dalam bulan kitab suci, bagaimana kita bisa mewartakan tentang kasih Allah? Bagaimana kita bisa memahami rencana Allah dalam hidup? Kalau kita sendiri tidak pernah mengerti kitab suci. Karena apa? Membaca saja tidak. Bagaimana kita bisa memahami? Dalam bulan kitab suci yang dituntut pertama adalah membuka dan membaca. Itu paling penting. Paling tidak kita membaca dulu. Lalu kita mulai merenungkan, merefleksikan. Lalu kita menghayati. Penghayatan itu harus dipahami secara jelas dalam hidup yang nyata. Bahwa ada perintah, ada kehendak, ada harapan dari Allah bagi manusia. Supaya apa? Supaya kita mampu memahami, mengerti rencana Allah dalam hidup. Supaya kita mampu untuk melihat hidup kita, apakah kita ini sudah baik atau belum, sudah benar atau belum. Maka Yesus mengatakan, kita sering mengkambing hitamkan, kita sering menyalahkan, bahkan kita sering menyalahkan Tuhan. Bukan karena apa yang kita alami, tetapi karena memang
kita tidak mempunyai pemahaman yang benar tentang Allah. Maka Yesus mengatakan, keluarkanlah dahulu kesalahan dalam dirimu. Bersihkanlah dirimu lebih dahulu. Singkirkanlah penghalang yang ada dalam dirimu, dalam matamu, dalam hatimu, supaya engkau mampu melihat kebaikan Allah dalam hidupmu, di sekitarmu. Tentu di sini ada suatu panggilan mengintrospeksi diri kita, merevise diri kita, ya, merevisi diri kita untuk menjadi lebih baik, memperbaharui diri kita untuk menjadi lebih baik, supaya kita tidak mudah seperti orang munafik, seperti orang Farisi, mudah mengkambing hitamkan orang lain, mudah mempersalahkan orang lain, mudah mencari-cari kesalahan orang lain. Kita membenarkan diri kita sendiri. Ya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk rendah hati, untuk jujur, untuk terbuka kepada kehendak Allah, rahmat Allah dalam hidup kita. Semoga dalam bulan kitab suci ini, kita mampu berbenah diri untuk semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh hidup, karya dan pelayanan kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.